Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Rongga Potensi B 2018 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Desi Elisari NIM 171 dan kedua rekan saya yaitu Ria Agustina NIM 027 dan Nisa Ayu Nurulita NIM 095. Jadi di sini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi mengenai studi kasus Dunkin Branch Group menggunakan matriks SWOT. Lanjut. Matriks SWOT, seperti namanya, ini singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan threat. Jadi ini adalah alat pencocokan penting yang membantu manajer mengembangkan 4 tipe strategi. Jadi dari SWOT itu ada 4 tipe strategi, yaitu SO, WO, ST, dan WT. Lanjut. Lalu di sini ada 4 strategi. Yang pertama SO, itu terkait dengan strength dan opportunities, kekuatan dan peluang, itu terkait dengan menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Lalu yang kedua yaitu untuk meningkatkan kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Lalu yang ketiga ADT itu yaitu menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Lalu yang terakhir yaitu WT, taktik defensif yang dilakukan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal, seperti itu. Lanjut. Langkah-langkah dalam menginstruksi matriks SWOT itu ada 8 langkah. Yang pertama yaitu membuat daftar kesempatan eksternal kunci, kedua membuat daftar ancaman eksternal kunci, yang ketiga membuat kelemahan internal kunci, yang keempat membuat daftar kelemahan internal kunci. Lalu yang selanjutnya kelima itu mencocokkan kekuatan internal dengan kesempatan eksternal dan mencatat resultan strategi SO dalam sel yang sesuai. Lalu yang selanjutnya mencocokkan kelemahan internal dengan kesempatan eksternal dan catat resultan WO. Lalu yang ketujuh mencocokkan kekuatan internal dan ancaman eksternal dan mencatat strategi resultan ST. Dan yang terakhir yaitu mencocokkan kelemahan internal dengan ancaman eksternal dan mencatat resultan WT. Lanjut. Selanjutnya, ini ada profil singkat mengenai Dunkin Branch. Jadi, Dunkin Branch itu salah satu waralaba restoran pesaji atau QSR terkemuka di dunia, menyajikan kopi panas dan dingin, dan makanan yang dipanggang, serta es krim keras. Nah, di sini Dunkin memiliki visi yaitu melayani dengan bertanggung jawab, diakui sebagai perusahaan yang secara bertanggung jawab melayani tamu, penerima waralaba, karyawan, komunitas, mitra bisnis, dan kepentingan pelayan bersama. Lalu misi ada prioritas kami untuk melayani dengan lebih baik. Jadi we proud to serve a better, seperti itu. Lalu Dunkin itu memiliki franchising yaitu dari Dunkin sendiri dan Baskin Robbins. Lalu komunitas ini terkait dengan sustainability perusahaan atau keberlanjutan dari perusahaan Dunkin sendiri memiliki 3 komunitas. Yang pertama yaitu corporate social responsibility atau CSR, yang kedua Dunkin Joy in Childhood Foundations, dan yang terakhir adalah Dunkin Branch Family Fund. Lanjut. Lalu analisis yang pertama yaitu ada kekuatan atau strength. Jadi setelah kami membaca studi kasus pada dan kemudian yang terdapat pada buku manajemen strategik, kami menemukan 12 kekuatan dari Dunkin Branch. Yang pertama yaitu Dunkin memiliki nama atau brand merek yang sudah terkenal di seluruh dunia. Serta salah satu pemilik waralaba restoran cepat saji QSR terbesar di dunia. Yang kedua, Dunkin Branch menjual kopi panas dan dingin dan makanan yang dipanggang serta es krim yang disajikan dalam kondisi keras menggunakan model bisnis waralaba yang hampir 100%. Jadi waralaba yang didapat oleh Dunkin ini selalu hampir 100%. Yang ketiga yaitu sekitar 70% dari seluruh toko Dunkin memiliki drive-thru. Jadi melayani pelanggan yang terkesan sedang terburu-buru seperti itu. Yang keempat yaitu menciptakan program loyalitas dan penghargaan untuk mengumpulkan data pelanggan dengan menentukan kebiasaan. Jadi Dunkin bisa mengubah
atau menekan menu-menu sesuai dengan kebiasaan kedatangan pelanggan seperti pagi hari, siang, atau sore seperti itu. Lalu yang kelima itu Dunkin secara khusus melayani konsumen yang sedang dalam perjalanan dan mencari kopi dan sarapan yang cepat. Yang keenam, Dunkin ini tempat yang tepat untuk sarapan dan pecinta kopi. Lanjut. Baskin Robbins adalah jaringan toko khusus es krim terbesar di dunia. Yang kedelapan, Dunkin menerapkan cara aktif dalam menarik dan mempertahankan konsumen dengan memanfaatkan kupon dan diskon. Jadi ada kupon dan diskon untuk mempertahankan pelanggan setia mereka seperti itu. Nomor 9, yaitu Dunkin pada akhir tahun 2014 memperkenalkan makanan pokok atau dalam bentuk stik, daging, dan membuat sandwich stick bungkus dengan tambahan telur permanen untuk menunya. Jadi tidak hanya makan ringan es krim dan panggangan saja, tapi juga di sini menyediakan makanan pokok atau makanan berat berupa daging. Yang 10, yaitu waralaba Dunkin saat ini sedang merombak dekorasi restoran dengan menjadi suasana sit and sit. Jadi ini lebih pada dekorasi untuk membuat pelanggan semakin nyaman untuk sit and sit di sana. Lalu yang ke-11 yaitu Dunkin Brands memiliki laporan keberlanjutan perusahaan atau CSR terkini yang diposting di situs web. Jadi ini terkait dengan keberlanjutan perusahaan ya. Ini bisa dilihat di website dari Dunkin sendiri. Yang ke-12 yaitu Dunkin Brands beroperasi dalam 4 segmen. Seperti yang kita ketahui, Dunkin itu franchising dengan Baskin Robbins. Baskin Robbins ada yang USA dan internasional, sedangkan Dunkin sendiri juga ada yang USA dan internasional. Jadi mereka beroperasi dalam 4 segmen seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kelemahan. Kelemahan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, Dunkin tidak menawarkan banyak pilihan makanan sehat untuk pelanggan yang sadar kesehatan. Yang kedua yaitu pertumbuhan penjualan lebih lambat pada kuartal keempat. Yang ketiga, persaingan yang ketat diakibatkan oleh pelanggan yang sering berpergian di pagi hari. Yang keempat, Dunkin masih belum menyediakan jasa delivery. Yang kelima, Dunkin kehilangan sebagian pangsa pasar di Kanada. Yang keenam, harga bahan kopi Robusta tinggi, tetapi Dunkin Donuts tetap menjual kopi dengan harga normal. Yang selanjutnya yaitu ada strategi. Strategi ini ada 2, strategi SO dan strategi ST. Strategi SO dibagi menjadi 4. Yang pertama, melakukan pemasaran produk melalui sosial media, S8, S10, O5. Yang kedua, menambahkan fasilitas pembelian secara online atau delivery, S3, S7, O5. Yang ketiga, memaksimalkan operasi 4 segmen, S12 dan O5. Yang keempat, membuka toko baru yang belum terdapat cabang dari pesaing, S1, S2, O1, dan O7. Selanjutnya yaitu strategi ST. Strategi ST ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, menciptakan varian rasa yang beragam dan kemasan menarik, S8, S10, T2, dan T4. Yang kedua, meningkatkan pelayanan pada konsumen, S5 dan T7. Yang ketiga, membuat menu sesuai selera kebanyakan pelanggan, S4 dan T4. Yang keempat yaitu bermitra dengan beberapa petani sebagai pemasok, S2, T1. Yang kelima, menyediakan berbagai jenis menu yang cocok untuk breakfast, lunch, dan dinner, T5, S6, dan S10. Saya Nisa Ainurulita, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ria. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesempatan-kesempatan apa aja sih yang
yang terdapat pada Dunkin' Brand. Nah, yang pertama, kesempatan itu yaitu melakukan perjanjian dengan waralaba untuk membuka 51 restoran baru di Virginia dan Virginia Barat. Nah, dari ketujuh franchise ini, hanya satu franchise yang baru, sedangkan yang lama itu merupakan franchise yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, lisensi paket Dunkin' kakap perjanjian dengan Carrick Green Mountain. Nah, Carrick Green Mountain ini merupakan suatu perusahaan yang memproduksi kopi. Yang selanjutnya, Dunkin' Donut dan Baskin Robbins Community Foundation bermitra dengan Feeding America untuk mendukung program backpack, memberi anak-anak lapar makanan bergizi dan mudah dibawa pulang pada akhir pekan, dan untuk mendukung program pantry sekolah, membantu mengurangi kelaparan anak di Amerika. Yang keempat, ada pemasok kopi Dunkin' Nasional DCP LLC melakukan lindung nilai harga kopi. Nah, di sini Nasional DCP LLC melindungi nilai harga kopi untuk memastikan bahwa Dunkin' tidak mengalami perubahan harga kopi yang sangat cepat. Yang kelima, Starbucks berencana untuk membedakan dirinya dengan Dunkin' Donut dan Krispy Kreme Donut. Nah, kelebihan dari rencana Starbucks ini adalah agar Starbucks tidak menyaingi penjualan Dunkin' Donut. Nah, di sini Starbucks berusaha untuk membedakan dengan Dunkin' Donut sehingga persaingan mereka tidak pada penjualan makanan yang sama. Yang keenam, Krispy Kreme Donut hanya menawarkan donat dan kopi dan tidak menawarkan bahan makanan lainnya. Yang ketujuh, setelah membuka 56 restoran di Brazil, Brasilia dan sekitarnya, Dunkin' berencana membuka 80 restoran di luar wilayah ibu kota Brazil. Nah, selanjutnya terdapat beberapa ancaman atau threat dalam perusahaan Dunkin' Brand. Yang pertama, harga kopi naik 50% dikarenakan cuaca yang buruk, terutama cuaca di Amerika Serikat. Yang kedua, banyak pengusaha kecil membuka toko dengan menjual produk yang sama, tetapi harga yang mereka tawarkan cukup murah atau bisa dijangkau. Yang ketiga, orang-orang mulai berpindah pada jenis makanan sehat. Nah, pada zaman sekarang, orang-orang yang sadar akan kesehatan akan lebih memilih jenis makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Yang keempat, dalam industri QSR, daya saing konsumen kuat akibat adanya persaingan harga yang ketat antar pesaing. Kelima, Krispy Kreme Donut berencana untuk berkembang dengan sangat mirip dengan Dunkin' Brand dan berencana menggandakan jumlah toko Dunkin' Donut menjadi sekitar 15.000 hanya di Amerika Serikat saja. Yang keenam, Taco Bell merek Yum meluncurkan menu sarapan, yaitu sarapan nasional yang meningkatkan pendapatan mereka secara drastis. Yang ketujuh, Burger King menyediakan sarapan dan kopi untuk jutaan pelanggan melalui ribuan restoran mereka yang memiliki letak berdekatan dengan Dunkin' Donut. Kedelapan, Tim Hortons menyajikan kopi, donat, makanan panggang lainnya, dan juga menyajikan menu makan siang. Nah, menu makan siang ini diharapkan Tim Hortons agar pelanggan yang ingin makan siang mengunjungi restoran mereka. Yang kesembilan, Burger King mengakuisisi Tim Hortons dan ingin menempatkan restoran di dekat Dunkin' Donut, terutama di Amerika Serikat. Nah, Tim Hortons ini merupakan saingan Dunkin' Donut yang menjual atau menawarkan produknya yang serupa dengan produk yang dijual oleh Dunkin' Donut. Yang ke-10, pesaing dominan seperti Starbucks, Krispy Kreme Donut telah meningkatkan penjualan kopi dan penjualan donat mereka setiap tahun. Jadi setiap tahun mereka mengalami penjualan yang meningkat. Yang ke-11, Starbucks menawarkan 10 piring makanan kecil untuk menu makan malam dan 5 pilihan red wine dan 3 white wine, sparkling low, roast, dan prosesor. Nah, yang ke-12, Krispy Kreme Donut tersedia di situs online Carrick dan KKD. Nah, Krispy Kreme Donut ini bisa dibeli melalui situs online Carrick dan KKD. Yang terakhir, ada penurunan Dunkin' di Kanada disebabkan oleh
Tim Hortons. Selanjutnya kita akan membahas strategi WO atau strategi tentang kelemahan dan opportunity atau kesempatan. Yang pertama, membuat menu yang berbeda dari pesaing. Nah, strategi ini berhubungan dengan W2, O5, dan O6. W2 itu merupakan pertumbuhan penjualan yang naik secara tipis, yaitu sebesar 1,4% dari 3,5% pada tahun sebelumnya. Yang kedua, yaitu O5. Yaitu O5 itu Starbucks berusaha untuk membedakan dirinya dengan Dunkin Donut. Sedangkan kesempatan nomor 6 yaitu Krispy Kreme Donut hanya menjual atau menawarkan donat dan kopi saja. Yang kedua, membuka restoran baru. Strategi ini berhubungan dengan W5, O1, dan O7. Nah, kelemahan nomor 5 ini yaitu merupakan donat yang kehilangan pangsa pasarnya di Kanada. Sedangkan kesempatan nomor 1 yaitu Dunkin Donut akan membuka 51 restoran di Virginia dan Virginia Barat. Sedangkan untuk kesempatan nomor 7 yaitu Dunkin berencana untuk membuka 80 restoran lagi di luar Brasil, yaitu di luar ibu kota Brasil. Nomor 3 yaitu bermitra dengan petani untuk melindungi dari perubahan harga kopi yang cepat. Nah, strategi ini berhubungan dengan W6 dan O4. W6 itu yaitu meliputi harga bahan kopi robusta yang naik tinggi. Nah, dengan bermitra dengan petani, maka diharapkan Dunkin dapat menjaga harga kopi itu secara stabil. Selanjutnya 04 yaitu National DCP LLC yang melakukan lindung nilai harga kopi untuk melindungi perubahan harga yang sangat cepat dan untuk memenuhi kebutuhan bahan kopi Dunkin Donut. Yang keempat ada ikut serta dalam program-program sosial sebagai kegiatan promosi. Nah, strategi ini berhubungan dengan W2 dan 03. W2 di sini yaitu pertumbuhan penjualan yang turun atau naik secara tipis yaitu sebesar 1,4%. Nah, untuk O3 ini yaitu Dunkin bermitra dengan Feeding America untuk mengikuti program backpack. Nah, maksudnya di sini yaitu Dunkin berusaha untuk melakukan promosi dengan ikut serta dalam program-program sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi WT. Nah, strategi WT ini merupakan strategi antara weakness dan threat atau antara kelemahan dan ancaman-ancaman. Yang pertama, menambah menu baru dengan menawarkan pilihan makanan sehat. Nah, strategi ini berhubungan dengan W1 dan T3. Nah, W1 ini merupakan Dunkin tidak menawarkan pilihan makanan yang pilihan makanan sehat. Nah, untuk T3-nya itu orang-orang berpindah ke makanan yang sehat. Nah, untuk orang-orang zaman sekarang, mereka yang lebih sadar akan kesehatannya pasti akan lebih memilih untuk makan makanan yang sehat. Yang kedua, menyajikan menu makan siang. Nah, strategi ini berhubungan dengan W3 dan T8. W3 di sini yaitu persaingan yang ketat antara para pesaing dan pelanggan yang bekerja di pagi hari atau sekolah pasti akan merujuk pada mencari sarapan. Nah, sedangkan untuk T8-nya yaitu Tim Hortons menyajikan kopi, donat, dan menu-menu makanan panggang lainnya. Yang ketiga, memberikan penawaran di jam sarapan atau bonus kopi untuk 20 pendatang pertama. Strategi ini berhubungan dengan W3, T4, T6, dan T7. Nah, W3 yaitu persaingan yang ketat antara para pesaing dan pelanggan-pelanggan yang lebih mementingkan mencari sarapan pada pagi hari. Yang kedua ada yaitu T4. T4 merupakan daya saing konsumen dalam persaingan harga. Konsumen pastinya akan memilih harga yang lebih rendah. Yang selanjutnya ada T6. T6 merupakan Taco Bell meluncurkan menu sarapan. Nah, ketika meluncurkan menu sarapan itu,
ini penjualan Taco Bell meningkat secara drastis. Yang terakhir T7. T7 di sini yaitu Burger King menyediakan sarapan untuk jutaan pelanggan. Nah, diharapkan jika Dunkin memberikan penawaran di jam sarapan atau bonus kopi untuk pelanggan pada pagi hari, diharapkan dapat meningkatkan pelanggan yang datang dan meningkatkan penjualan mereka. Yang terakhir, membuat website untuk penjualan online atau delivery. Nah, strategi ini berhubungan dengan W4 dan T12. W4 di sini yaitu Dunkin belum menyediakan jasa delivery atau Dunkin hanya bisa dipesan di tempat saja. Sedangkan T12-nya yaitu KKD atau Crunch Cream Donut hanya tersedia juga di online Keurig dan KKD. Nah, Keurig dan KKD ini merupakan perusahaan yang membuka situs pembelian makanan secara online. Nah, dengan adanya ancaman-ancaman ini, maka diharapkan Dunkin dapat membuka website untuk menjual makanannya secara online sehingga memudahkan pelanggan dalam membeli makanan mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.